Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Infal Syafalni di segmen keempat pekan ketiga ya guys. Jadi sebelumnya kita telah membahas tentang alokasi memori ya guys dan bagaimana orderingnya. Nah, kali ini kalian akan sedikit review ya tentang fractional binary number ya, karena sebelumnya saya sudah bahas ya, sudah saya kasih clue-cluenya. Pada segmen ini kita akan membahas bagaimana kita mengkonversi nilai desimal fractional ya guys ke dalam bentuk binary-nya. Oke, mari kita mulai segmen ini ya guys. Oke guys, kita balik lagi ke materi fractional binary numbers ya guys. Jadi sebelumnya sudah kalian eh, simak ya sebelumnya di video yang awal-awal ya, bahwa kita bisa apa dari mengkonversi ya dari bin to deck ya guys. Jadi dengan cara penjumlahan dari setiap indeksnya ya, indeksnya dari 0 sampai n-1 eh, x i, di mana bit eh, di setiap indeksnya ya, dikali 2 pangkat i dari indeksnya guys. Nah, jadi kalau ini berarti berapa guys desimalnya guys? Jadi ya kita masukin aja guys. Jadi ada 2 pangkat berapa nih guys? 2 pangkat 3 ya guys, karena 4 bit ya yang paling gede ya. 2 pangkat 3 ya guys. Kita kalikan 1 ya guys, ditambah 0 ya, dikali 2 pangkat 2 ditambah 1 ya guys, dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat 0. Nah, kalau fractional di belakang koma bagaimana guys? Ya kita tinggal pangkatnya minus ya berarti ya guys. Jadi 1 dikali 2 pangkat minus 1 ya guys ini ya. Ditambah 0 dikali 2 pangkat minus 2 ya guys. Ditambah 1 dikali 2 pangkat minus 3 ya guys. Nah itu dia guys. Sama dengan berapa guys? Di sini kita dapat 8 ditambah ini 0 ya guys. Nggak perlu ini ya guys. Tambah berapa nih guys? 2 ditambah 1 ditambah ini berapa guys? 0,5 ya guys. 0,5 ditambah ini berapa nih? Ini 0 nih guys. 0 nggak perlu. 1/8 berapa guys? Jadi 0,125 ya guys. 125 ya. Seperti itu. Jadi berapa nih totalnya? 11. Ya. 11,0,6 ya langsung ya. 625 guys. Seperti itu. Nah, paham ya guys bagaimana kita mengkonversi dari binary to decimal ya. Langsung saja kalian kalikan lalu kalian tambahkan ya di setiap digitnya seperti itu. Paham ya guys? Jadi jangan bingung-bingung. Nah, kalau dari desimal ke biner, ingat ya, ada 2 cara yang saya ajarkan sebelumnya, yaitu dengan cara yang pertama adalah ini, pengalian 2 pangkat, dan yang kedua adalah dengan cara shift right ya, atau shift left ya, dengan cara menggeser ya, atau membagi 2. Seperti itu. Nah, ini juga bahasan yang tadi ya guys, jadi ini notasi matematiknya ya guys. Jadi kita memiliki eh, dua representasi ya, yaitu yang di sebelah kiri koma dan di sebelah kanan koma. Kalau yang bilangan lebih dari 0 ya, atau lebih dari 1, maka kita representasinya 2 pangkat positif ya guys. Lalu apabila di belakang koma, maka representasinya akan 2 pangkat negatif ya guys. Seperti ini ya guys. Nah, jadi bits to right of binary point represent fractional powers of 2 ya.
Jadi sebelah kanan dari poin akan kita representasikan 2 pangkat dengan 2 pangkat ya. Jadi seperti ini ya. Jadi kita punya nilai minus J. Minus J ini ada nilai minusnya ya guys, karena ada fraksionalnya ya. Minus J sampai I ya, dengan nilai K yang berubah-ubah. Nah ini nilai K-nya ya. Nilai K-nya ini seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah contoh-contohnya ya guys. Jadi kita punya contoh di sini ya, beberapa contoh yaitu 5 3/4 berapa representasi dari binary-nya ya guys. Jadi ini kita bisa gunakan dengan cara mengalihkan 2 pangkat ataupun membagi 2 pangkat ya guys. Ya kalau 5 kan itu sudah bisa ya kita langsung konversikan ke dalam biner ya. Jadi 5 kan ya tinggal dengan cara dibagi 2 seperti itu ya. Jadi 101 ya kalau kita konversikan ya. Sedangkan 3/4 ini guys, fractionnya ini ya, kita bisa gunakan cara dengan mengalihkan dulu ya guys. Jadi kita kalikan dulu bilangan ini dengan 2 pangkat K ya. Kita geser dulu baru kita konversikan ke dalam binernya ya. Misalkan ini 3/4 ya. 3/4 kita mau berapa bit di belakang koma ya. Kalau kita ingin 2 bit ya maka kita kalikan 2 pangkat 2 ya. Kalau kita ingin 3 bit kita kalikan 2 pangkat 3 ya. Dalam kasus ini karena dia pembagiannya adalah pembagian bulat dari 2 pangkat ya, maka kita kalikan saja ya dengan 4 ya. Jadi 3/4 dikalikan 2 pangkat 2 dulu ya kita kalikan ya. Yaitu kan sama dengan 3 ya guys. Nah 3 ini binary-nya berapa guys? Jadi ya tinggal kalian cara dengan bagi 2 ya. 3 dibagi 2 itu kan sisanya 1 ya guys. Jadi 3 dibagi 2 itu 1 ya. Sisanya 1 guys ya. Maka representasinya adalah ini ya, 1 1 ya. 1 1 binary ya. Seperti itu. Maka kita setelah kita konversi ke dalam biner, kita dapat meletakkan bitnya itu sesuai dengan indeks ini ya guys. Jadi kita geser lagi, kita bagi lagi, kita kalikan lagi 2 pangkat minus 2 ya guys. Jadi kita dapatkan di sini adalah 101,11 seperti itu ya guys. Ya, mudah ya guys. Jadi sama juga ini ya guys. Jadi 2 7/8. Kalau 2 kan sudah langsung ya, sudah tahu kalian ya 1 0 ya. Nah 7/8 berapa guys? Jadi 7/8 itu ya 7 yang dibagi 2 pangkat 3 ya guys. Jadi 7 yang digeser titiknya 3 kali ya guys. Jadi 7/8 kita kalikan dulu ya guys, 2 pangkat 3 ya. Jadi sama dengan 7. Nah ini 7 bisa kita konversikan sebagai binernya ya. Binernya adalah 7 dibagi 2 berapa? 7 dibagi 2 itu 3 ya guys. Ada sisa ya 1. Lalu dibagi 2 lagi guys. Kita bagi 2 lagi. Maka dia hasilnya 1, sisanya 1. Nah maka nilai ini adalah nilai binernya ya. 1 1 1 ya. Nah setelah itu ini kita kalikan lagi ya. 2 pangkat 3 ya guys. Jadi 3 titik di belakang koma. Jadi kita punya 1 0 1 1 1 seperti itu. Nah untuk 1 7/16 sama ya guys. 7/16 itu kan berarti 4 digit di belakang koma ya. Jadi untuk binernya ya. Jadi kita kalikan dulu ya. Jadi 7/16 itu 7/16 16 kita kalikan 2 pangkat 4 ya.
Kita dapat 7 kan ya guys. Kita dapat ini ya, bilangan ini ya. Tapi bilangan ini nanti kita kembalikan lagi ya. Kita kalikan 2 pangkat minus 4 ya guys. Jadi kita kalikan lagi 7 kali 2 pangkat 6, minus 4. Maka kita akan mendapatkan 4 angka di belakang koma ya. Dimana ada 0 ya di sini ya. Jadi kan 111 kita geser ya. Kita shift ya. Satu persatu ya, 4 kali ya, 1, 2, 3, muncul di sini 01 ya, titik di sini seperti itu. Makanya kita dapatkan nilai 1,0111 seperti itu. Nah, jadi untuk pembagian itu dengan kita men-shifting ke kanan ya guys. Jadi ke kanan kita shifting ya, kita shifting misalkan 101 kita shifting 1 ya, jadi kita memiliki 10.1 ya guys, seperti itu ya. Nah, ini contoh dari misalkan 5 dibagi 2 ya. 5 dibagi 2 itu ya ini ya, nilai binernya ya 2,5 seperti itu. Mudah ya. Kalau untuk perkalian kita bisa geser ke kiri ya guys. Nah, untuk nilai yang berulang seperti ini ya, nilainya adalah 1 tapi kurang ya, tidak sampai 1 tapi mendekati 1 ya, limit 1. Kita bisa menggunakan notasi seperti ini. Nah, itu kan penambahan dari 2 pangkat ya, dia mendekati 1. 2 pangkat minus 1, 2 pangkat minus 2 ditambah terus menerus ya, dia mendekati nilai 1. Oke guys, sekarang adalah limitasi ya guys, limitasi dari fraction ya di dalam binary ya. Ini masih dalam bagaimana kita mengkonversikan dari desimal ke biner. Nah, ini ada 2 limitasi ya guys. Jadi ada yang pertama adalah kita hanya bisa mengekspresikan bilangan yang bentuknya adalah X dibagi 2 pangkat K ya. Nah, itu yang nilainya betul-betul terrepresentasi atau nilai benarnya ya. Dan untuk bilangan rasional yang lain ya, akan mengalami repetition ya, akan mengalami pengulangan ya. Seperti sepertiga gitu ya, 1 dibagi 3, 1 dibagi 5, 1 dibagi 6, 1 dibagi 7, 1 dibagi 10 gitu ya. Nah, itu akan mengalami pengulangan ya. Yang tidak mengalami pengulangan itu yang exact ya, yang 1 dibagi 2 pangkat N ya. Ya, sebuah number ya dibagi 2 pangkat K ya. Nah, itu yang akan terrepresentasi dengan baik. Nah, ini contohnya ya guys. Jadi contohnya seperti yang saya pernah bahas ya, bahwa fraction itu juga bisa dibentuk oleh bilangan perkalian 2 pangkat K ya, yaitu 2 pangkat yang pangkatnya negatif ya. Ya, ini misalkan aja ya, sepertiga ya, 1/3 ya. 1/3 ini nilainya kan 0,333 ya, jadi itu di bawah dari 0,5 ya. 0,5 itu kan 2 pangkat minus 1 ya guys. Jadi binernya di bawah itu ya. Jadi gimana caranya ya? Gampangnya mungkin pertama itu kalian fixkan berapa bit di belakang koma ya. Di belakang koma ya. Misalkan 4 bit di belakang koma ya. Jadi kita kalikan dulu ya. Kita kalikan 2 pangkat 4 ya guys. Ya, ini kan sepertiga dikalikan 2 pangkat 4 ya, sama dengan 16 dibagi 3 lah ya guys ya. Ya, ini kan mudah kan ya, jadi berapa? 5,33 ya guys. 5,333. Nah, ini 333 nya muncul lagi ya guys, karena dia berulang. Nah, dari sini
mungkin kita bisa mengkonversikan nilai yang bukan fractional ya guys, yang di atas 0 ya, yang bukan fractional, yang di atas 1 ya, 1 dan seterusnya ya. Jadi kita bisa, ini nilai bitnya berapa nih, 101 kan ya guys, 101 ya, 101 kan ya. Nah 101 ini tadinya kan kita kalikan dengan 2 pangkat 4 ya guys. 2 pangkat 4 itu berarti digeser 4 kali ke kiri tadinya kan ya. Nah itu kita geser lagi guys, jadi 4 kali geseran ya, 1, 2, 3, 4 ya guys. Nah di sini ada 0 guys, jangan salah ya guys, 0,00101. Nah ini 5 aja ya guys, baru 5-nya aja ya. Kalau kalian mau teruskan di sininya ya kalian konversi lagi yang ininya ya ke belakangnya gitu. Kalian bisa kalikan lagi berapa bit di belakang koma yang kalian inginkan. Seperti itu. Jelas ya guys. Nah ini juga udah terlihat ya repetitionnya ya. Ini 01 berulang lagi 01 ya. Kita bisa gunakan kurung di sini ya guys. Seperti itu. Nah repetitionnya udah kelihatan, kita bisa langsung gunakan kurung. Nah itu contohnya ya untuk sepertiga. Nah untuk seperlima juga bisa dengan cara yang sama ya guys. Misalkan kita ingin 4 bit di belakang koma ya. Ya seperlima kita pangkat 2 pangkat 4 aja guys. Berapa guys? 3,2 ya. 3,2. Nah 3,2 ini ya kalau 3-nya doang kita convert ke bit berapa? 11 kan ya guys ya. 11. Nah 11 ini tadinya kan digeser 4 kali ya ke kiri ya, kita geser lagi ke kanan 4 kali ya guys. Jadi kalau di sini ada 0 ya, kita geser 4 kali, 1, 2, 3, 4 ya guys. Ini titiknya di sini, seperti itu. Nah kita dapat nih nilai yang pertama ini ya, yang 3 ini ya. Nah, ini udah sama kan di sini ya guys, tuh udah sama. Nah kalau kalian teruskan nih ya 0,2 kan sisanya 0,2 ya guys. 0,2 kalian pengen berapa bit gitu yang ingin kalian representasikan ya. 0,2 kalian ingin merepresentasikan 4 bit lagi gitu. Udah kalian kali aja 2 pangkat 4 lagi ya guys. Kali 16 aja lagi. Dapat lagi itu 3,2 lagi guys. Ya kan? Nah 3-nya kalian representasikan ya kalian dapat bit yang selanjutnya. Nah sama ya, yang 1/10 ini cuman 1/5 dibagi 2 ya guys. Jadi digeser aja nih sekali nih. Ini 0-nya ditambah 0 di sini ya guys. Jadi digeser sekali. 1/5 geser sekali, shift ke kanan sekali. Nah seperti itu. Nah itu adalah limitasi yang pertama, bahwa kita tidak bisa merepresentasikan secara eksak nilai dari fraction. Nah yang kedua adalah kita hanya bisa men-setting decimal point dalam W bit itu hanya range yang terbatas ya guys. Jadi pilihannya cuma 2 ya guys. Yang pertama adalah dengan nilai yang sangat kecil ya. Misalkan 1, bitnya berapa, misalnya di sini 31 bit ya, ini 1 bitnya untuk yang eksponensialnya ya, yang 31-nya untuk fractionnya ya guys. Nah ini range-nya cuman sedikit ya guys, range-nya ini berapa nih guys, cuman 1 sampai 2 doang ya, kecil ya range-nya, small value ya. Nah kalau titiknya kita pindah ke sini ya guys, kita mendapatkan range yang sangat besar ya, tapi dia nggak detail ya, tapi dia fractionnya kecil ya, komanya kecil kali cuman berapa gitu, komanya ya sisanya ya, misalkan kita set di sini 16, di belakang koma juga hanya 16, karena kita hanya punya alokasi word itu ya sesuai dengan settingannya ya, misalkan mesin 32 bit ya. Ya, kita hanya punya 32 bit untuk merepresentasikan bilangan kita. Jelas ya guys? Oke.
Ini adalah akhir segmen dari pekan ketiga yang keempat ya guys. Jadi tentang fraction di biner ya. Kalian tetap semangat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.